أما الدليل إذا ذكرت محمدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rafli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Insyaallah. Yang terhormat Ibu Dian Permatasari SE dan keluarga, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Pancasila 1 Kota Arjau dan juga karyawan ataupun TU yang hari ini hadir. Marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Kemudian salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada siapa saja yang selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian sekeluarga yang sudah berkenan menerima kita semuanya, tempat dan ubur rangkainya. Monggo ibu-ibu sampai mawon sinambi nggih. Mudah-mudahan Ibu Dian sekeluarga akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan dan juga dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga kita ucapkan atau kita doakan kepada ibu-ibu semuanya dan juga bapak-bapak yang hari ini hadir menghadiri majelis yang sangat mulia ini, di mana majelis ini adalah Raudhah atau Taman Surga, di mana kalau di Mekah itu juga ada yang namanya Raudhah. Raudhah di Mekah itu tempatnya di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, di mana tempat ini diperbutkan oleh berjuta-juta manusia dari seluruh dunia. Karena ini adalah taman surga. Sama halnya dengan kita saat ini, kita juga sedang hadir dalam sebuah taman surga, yang mana di sini insya Allah juga dihadiri oleh para malaikat, yang apabila kita berdoa, tadi sudah banyak berdoa, asal kita yakin bahwa doa kita itu diterima, insya Allah doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barangkali teman-teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti kajian ini, yang tidak hadirnya karena sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah dan disembuhkan, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan, mudah-mudahan urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin Bu Dian saya tidak pesan materi. Materinya apa terserah Bu Kapti begitu. Ya udah, kalau terserah saya sesuaikan dengan hajat Bu Dian. Hajat hari ini Bu Dian adalah kirim doa untuk orang tua. Ya. Kita semua insya Allah sudah jadi orang tua semua ya, insya Allah ya. Karena kita itu guru, minimal orang tua di sekolah gitu. Sudah jadi orang tua dan pernah menjadi anak. Jadi kita pernah jadi anak dan sekarang menjadi orang tua. Bahkan sekarang peran kita anak sekaligus orang tua. Seperti Bu Kapti misalnya juga masih jadi anak dan juga jadi orang tua. Nah, ini nanti penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang tua kita itu adalah surga kita. Jadi Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang orang tuanya masih hidup, kok dia tidak masuk surga, maka dia termasuk orang yang sangat rugi. Karena di rumah di mana ada orang tua kita, ada kedua orang tua kita, yang namanya pahala itu nyampar nyandung.
membagi bajunya orang tua, pahala. Menyiapkan makanan untuk orang tua, pahala. Apa saja yang dilakukan oleh orang tua kita kepada orang tua kita, semuanya bernilai pahala. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, andai manusia itu boleh disembah, maka manusia sudah saya suruh nyembah kedua orang tuanya. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Tetapi permasalahannya, ibu bapak semuanya, orang tua kita ada yang sudah meninggal, sehingga surga kita sudah hilang sebagian atau mungkin dua-duanya. Seperti Bu Kapti misalnya, kesempatan untuk mencapai surga itu tinggal separuh. Kalau dulu kan ada bapak gitu ya, banyak lebih besar kemungkinannya. Kalau sekarang tinggal melayani ibu saja. Jangan sia-siakan. Barang siapa yang orang tuanya masih ada, jangan sia-siakan melayani mereka, karena itu semuanya adalah surga, surga, dan surga. Lalu bagaimana andai orang tua kita itu sudah tidak ada? Apakah kemudian terus kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Bisa, seperti tadi yang disampaikan oleh Budian dalam hadis Rasulullah, bahwa kalau manusia sudah meninggal, itu semuanya terputus kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Begitu. Nah, maka di sini akan saya sampaikan kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Ibu bapak semuanya, ini nggak ada bapaknya, kebiasaan bapak ibu ya. Ibu-ibu semuanya, kalau orang tua kita meninggal bukan berarti semuanya sudah selesai, tidak. Justru begitu manusia meninggal itu merupakan awal dari kehidupan yang baru. Karena hidup di dunia itu cuma sebentar. Di dunia itu cuma mampir ngombe. Ngombe itu berbeda dengan minum. Ngombe itu cuma kalau hausnya sudah selesai, sudah hilang, sudah sebentar atau lama itu. Atau juga di dunia itu ada di dalam Al-Quran itu mengibaratkan seperti sebentar saja, seperti siang, munculnya siang dan munculnya sore ataupun malam, sangat sebentar. Justru hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup sesudah mati, hidup sesudah meninggal, hidup sesudah orang tua kita itu wafat. Mari kita bayangkan orang-orang tua kita yang sudah tidak ada. Saat ini manusia pertama sampai manusia yang tadi baru saja meninggal, posisinya sedang di alam kubur. Itu masih melalui proses yang panjang untuk mencapai ujung. Di alam kubur ini semua manusia, dari manusia pertama sampai yang meninggal hari ini, posisinya sekarang sedang di alam kubur dan nggak tahu sampai kapan. Di alam kubur itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, bayangkan ibu semuanya, ya, di dalam kubur itu ada nikmat kubur dan juga ada siksa kubur. Untuk itu marilah saudara-saudara kita ataupun orang-orang tua kita ataupun siapa saja orang-orang terkasih kita yang saat ini sedang di alam kubur atau sedang menunggu nanti, itu kita doakan selalu, ya. Karena setelah di alam kubur itu nanti ada masa lagi, yaitu masa hari berbangkit, masa hari kiamat. Jadi nanti malaikat itu akan meniup sangkakala 2 kali. Tiupan yang pertama itu akan melenyapkan semua makhluk. Lenyap. Setelah lenyap, nanti sangkakala ditiup kembali untuk membangunkan kembali semua manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itulah hari kiamat, setelah hari kiamat.
Nah, apakah sudah selesai orang tua kita di situ? Belum selesai. Di dalam alam kubur, kemudian itu tadi hari berbangkit. Setelah hari berbangkit, kemudian kemana lagi orang tua kita? Itu masuk dalam sebuah masa, yaitu alam apa Bu Alif? Alam padang mahsyar ya. Kalau alam kubur itu alam barzakh ya, alam barzakh. Kalau nanti setelah dibangkitkan itu nanti berkumpul di padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar itu jarak antara kita, kepala kita dengan matahari itu cuma sejengkal. Ya. Sejengkal itu tidak beratus-ratus meter, tidak dekat. Padahal jarak matahari sekarang ini posisinya itu beribu-ribu kilometer. Panasnya seperti ini. Nah, nanti di padang mahsyar itu jaraknya dekat sekali. Semuanya menerima, maksudnya semuanya di situ. Nah, tentu kondisinya tergantung dari amal ibadah masing-masing. Nek amale apik, sedekahnya banyak, ya maka mungkin ya di situ seperti di ruang ber-AC. Begitu. Sama dengan di alam kubur juga begitu. Kalau amalannya banyak, mungkin ruangannya seperti ruang ber-AC, hotel berbintang 5. Tapi kalau amalannya sedikit, bahkan banyak dosanya, timbangannya itu yang berat itu dosanya, maka ya kuburannya mungkin ya sempit, banyak hewan, panas dan sebagainya. Ya, nggak kuat membayangkan. Kemudian setelah sampai padang mahsyar, kemudian masih belum selesai orang tua kita atau kita semuanya nanti kalau sudah meninggal. Kita akan menuju ke, nah ini sudah saya catat ini, Yaumil Mizan atau hari penimbangan amal. Amal kita itu nanti akan ditimbang. Amal yang baik atau yang buruk, berat yang mana? Gitu. Kalau berat yang baik, kalau banyak yang baik, maka tentu proses berikutnya akan lancar. Setelah di Yaumil Mizan, kemudian di Yaumul Hisab. Hisab itu perhitungan amal. Setelah ditimbang, dihitung. Pokoknya luar biasa Allah itu. Jelimet, jadi sebesar zarah pun kebaikan yang kita lakukan nanti diperhitungkan, dibalas oleh Allah. Tapi juga sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan juga akan diperhitungkan oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian apa sudah selesai? Belum selesai. Setelah itu kita nanti akan meniti yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang amalnya soleh, yang timbangan baiknya itu berat, ya, maka melalui Shiratal Mustaqim ini seperti halnya lewat jalan tol dengan kecepatan supersonik. Supersonik itu apa ibu-ibu semuanya? Supersonik itu seperti pesawat itu ya, bendanya sudah tidak ada, suaranya masih di sini. Jadi orangnya sudah sampai, tapi baunya mungkin masih di sini, begitu mungkin ya. Saking cepatnya, supersonik seperti kilat, led begitu. Seperti saat Rasulullah Isra Mi'raj itu ya, itu seperti kecepatan cahaya begitu. Ini bagi orang-orang yang amal baiknya itu banyak. Tapi bagi orang yang justru kejelekannya yang banyak, maka Shiratal Mustaqim ini ibaratnya rambut satu itu masih dibelah 7. Rambut satu itu kan udah kecil, masih dibelah 7, disuruh nguat. Akhirnya disinilah akhir daripada kehidupan yang abadi. Kalau dia sukses melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka masuknya surga. Kalau tidak sukses, maka masuknya neraka. Cukup panjang, cukup jauh, cukup berat. Maka kita untuk menuju ke sana itu harus banyak bekal, harus punya modal. Modalnya apa, ibu bapak semuanya? Modalnya amal kebaikan kita semuanya.
Nah, nanti orang tua kita dan juga kita semuanya akan melewati proses-proses itu semua. Nah, sekarang ini karena orang tua kita ada yang sudah tidak ada, mari kita usahakan supaya orang tua kita yang berada di alam kubur, alam penantian sana, supaya kamarnya itu seperti kamar hotel berbintang, bintang 5, atau kalau ada yang lebih tinggi gitu. Maka kewajiban kita sebagai anak yang pertama, tentu pada saat pertama kali orang tua kita meninggal, ya, itu kewajiban kita sebagai anak itu harusnya memandikan, mengkafani, menyolatkan. Jangan memandikan menunggu yang biasa memandikan. Mengkafani dibiasakan menunggu petugas. Menyolati dibiasakan menunggu petugas juga. Lah kalau misalnya petugas yang memandikan itu ada acara pergi jauh keluar kota ke Semarang, sudah kadung jaga ki, sudah kadung nggak pernah belajar, apa kita mau nunggu? Tidak kan? Kemudian mengkafani, biasa menunggu Pak Kaum atau Bu Kaum. Kemudian Pak Kaum Bu Kaum itu sedang pergi, ada kepentingan. Apakah kita juga harus nunggu? Tidak juga kan harusnya. Kemudian nyolati, apakah juga kita sebagai anak, sebagai bentuk bakti kita, apakah kita jaga ke yang takziah itu podo sholat? Kalau kita aja kalau sholat kadang kalau takziah kadang tidak sholat. Kok saat orang tua kita meninggal ngarep-ngarep podo sholat? Maka monggo, mari. Kali minta tolong, mungkin perlu ini ibu kayaknya belum pernah ya, Bu Jamil, latihan memandikan, latihan mengkafani. Kita sudah pernah, masih ada bahkan ya, sudah punya boneka. Monggo untuk dipraktekkan, jangan hanya dipinjam-pinjam saja. Kemarin sering dipinjam ya, waktu buka di kepala sekolah itu sering dipinjam Argopeni sampai berhari-hari itu, karena kita kelompokan kalau ngaji, kelompok 1 latihan, kelompok 2 latihan, praktek satu-satu nanti kalau perlu. Latihan memandikan, latihan mengkafani, juga latihan menyolatkan. Minimal orang tua kita sendiri, utamanya kalau keluarga kita adalah ya keluarga. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki. Kecuali yang misalnya saya perempuan, memandikan bapak saya itu bisa, begitu, antara lain seperti itu, karena keluarga. Tapi kalau enggak boleh, begitu dan seterusnya. Mungkin untuk diagendakan untuk kegiatan memandikan, mengkafani, dan juga menyolatkan. Itu ya ibu semuanya. Nah, kemudian tadi seperti Bu Dian sampaikan, yang masih bisa sambung itu tadi, yang masih bisa sampai ke orang tua kita yang sudah meninggal, yang pertama itu adalah amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya, betul, anak yang soleh itu apapun yang kita lakukan oleh seorang anak yang soleh, tanpa diniatkan saya melakukan ini, Budian melakukan sedekah ini dan seterusnya, diniatkan untuk ini, insya Allah sampai. Misalnya tidak diikrarkan, jenengan apik taat kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu panjenengan mendapat kiriman pahalanya, insya Allah. Jadi nomor 1 adalah punya anak soleh. Itu anak soleh itu merupakan investasi yang tidak ada ruginya, investasi yang sangat panjang, investasi dunia akhirat. Anak soleh. Ya. Jadi jangan hanya kebakaran jenggot kalau matematikanya jelek, kebakaran jenggot kalau bahasa Inggrisnya jelek,
tapi mestinya juga menangis kalau anak itu tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, begitu. Jadi monggo kita selalu untuk berbuat baik supaya untuk celengan tabungan kita nanti pada saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.